Ya, hari ini kita belajar tentang kapasitor. Kapasitor itu merupakan komponen listrik. Dia memiliki nilai kapasitas kapasitor, lambangnya C, satuannya farad ya, atau disingkat F. Nah, bentuk realnya seperti ini bisa dilihat di file. Nah, kalau disketsakan sebenarnya ini di dalamnya ya, kalau disketsakan seperti ini. Jadi terbuat dari dua keping sejajar dengan luas yang sama, dengan muatan ya, diisi dengan muatan yang sama, tetapi berlawanan jenisnya dan terpisah pada jarak D. Dan di sini di antara kedua keping ini nanti bisa vakum atau udara atau bisa disisipi dengan bahan yang lain, disebut dielektrik. Nah, besarnya nilai kapasitas kapasitor kalau dilihat dari karakteristik bahannya itu seperti ini. A kali epsilon 0 per D. D adalah jarak antar keping, A adalah luas dari keping, epsilon 0 adalah permitivitas vakum atau udara, nilainya 8,85 10-12 ada ya di file. Nah, jika nanti ada dielektrik ya, ini fungsinya untuk memperpendek jarak, jadi akan memperkuat nilai kapasitas atau kapasitansi. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. A epsilon 0 epsilon R per D. Epsilon R itu apa, Bu? Permitivitas relatif. Nanti mungkin nilainya agak bulat, nilai misalkan 2, 3, dan seterusnya. Atau setengah, 1,5 gitu. Nah, nanti ini tinggal dimasukkan ke sini. Jika itu bahan ya, kawan-kawan, jika ada bahannya. Nah, nanti misalkan ada soal ya, disuruh untuk membandingkan berapa kapasitansinya antara bahan dengan saat disisipi dengan dielektrik atau dengan dielektrik 1 dengan dielektrik 2, kita bisa susun perbandingan, sudah Ibu ajari ya. Jadi dilihat rumusnya kan CA epsilon 0 per D. Jadi ada dua keadaan, kita mencari kapasitansi yang sama, hanya membandingkan dulu berapa, sekarang menjadi berapa. C sebanding dengan epsilon R, maka kita bisa susun. Yang lain abaikan ya, ini tembak, jadi tinggal C sebanding dengan epsilon R. Nah, epsilon 0-nya sama soalnya tetapan. Nah, maka nanti kalau misalkan pembandingnya udara ya berarti tinggal CU per CD sama dengan 1 per epsilon R. Atau langsung CD itu sama dengan epsilon R ya, dielektrik dikalikan bahan. Logikanya akan jauh lebih kuat. Jadi kalau pembandingnya ya langsung gini ya akhirnya ya. Nah seperti itu. Jadi dielektrik dikalikan kapasitansi dari vakum atau udara. Jauh lebih kuat kalau dilihat. Nah, kalau misalkan pembandingnya adalah dielektrik 1 dengan dielektrik 2 dengan ada nilai bahannya, maka seperti ini. C1, C2 ini juga sama. 1, 1, 2, 2 baru kali silang. Ibu yakin sudah kalian bisa. Nah, kapasitor saat dihubungkan dengan sumber listrik, jadi fungsinya dari kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Jadi itu bisa di recharge seperti itu ya. Kalau misalkan dihubungkan dengan sumber tegangan berarti bisa di recharge seperti itu. Banyak yang menggunakan kapasitor, jadi untuk bahannya juga tergantung alat listriknya seperti apa dan nilainya yang diperlukan berapa. Nah, seperti ini kalau disketsakan ya. Ini kapasitor, lambangnya seperti ini, keping sejajar ya, ingat-ingat. Bedanya kalau resistor kemarin kayak petir ya, kalau yang kapasitor seperti ini hanya dua garis sejajar. Nah, bedakan dengan ini baterai. Baterai itu atau sumber tegangan, ini contohnya Ibu buat seperti ini aja. Ini arus arah ya. V ya, ini positif, ini negatif. Nah, saat dihubungkan dengan dihubungkan dengan sumber listrik, maka akan ada arus listrik yang mengalir. Sebenarnya arus listrik itu kan sebenarnya adalah muatan yang mengalir. Jadi arus itu membawa muatan sebesar Q. Apa hubungannya C, Q, V ya, nanti akan terisi. Saat dihubungkan berarti kapasitornya akan terisi, di recharge. Maka nanti C sama dengan Q per V. Atau boleh dengan segitiga ajaib ya, QV. Jadi kalau nyari Q, C kalikan V tegangan, volt, C kapasitas kapasitor, F dan Q adalah muatan sebesar kolom. Nah, selain menyimpan muatan tadi adalah menyimpan energi. Energinya adalah W sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, ini nanti kawan-kawan kalian bisa mix dengan yang tadi QCV. Jadi nanti akan muncul beberapa rumus baru sebenarnya, tapi yang diingat cukup ini saja satu, dan ini kalian harus paham. Jadi nanti kalau nggak ada C ya cari dulu, kalau nggak ada V cari dulu, namanya segitiga ajaib. Ibu rasa sudah bisa semua, yang udah kelas 3.